Penulisan laporan singkat. Laporan singkat adalah dokumen ringkas yang berisi inti informasi, temuan, dan rekomendasi secara padat serta mudah dipahami. Tujuan laporan singkat yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi penting secara cepat, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga untuk menjadi ringkasan dari laporan panjang. Oke, next slide ada ciri-ciri laporan singkat. Yang pertama, isi ringkas dan langsung pada pokok masalah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan formal. Yang ketiga, hanya memuat fakta tanpa opini pribadi. Lalu yang keempat, disusun secara sistematis. Struktur laporan singkat ada judul, latar belakang, tujuan, isi atau pembahasan, kesimpulan, lalu ada rekomendasi. Oke, next slide ada perencanaan dalam pembuatan laporan singkat. Yang pertama, ada hal yang perlu diperhatikan. Dari audiens, siapa membaca, ada subjek laporan, ada tujuan laporan. Nah, ketiga ini mempengaruhi format, panjang, gaya, dan struktur laporan. Selanjutnya ada struktur laporan singkat, yaitu terdiri dari judul, latar belakang, tujuan, isi pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi atau opsional. Nah, di slide selanjutnya itu ada perencanaan dalam pembuatan laporan singkat. Yang pertama itu hal yang perlu diperhatikan. Audiens, bisa audiens siapa yang membaca atau siapa yang mendengar. Yang kedua, subjek laporan. Yang ketiga, tujuan laporan. Nah, ketiga dari pembuatan laporan singkat tersebut mempengaruhi format, panjang, gaya, dan struktur laporan. Cara menulis laporan singkat itu ada 5. Yang pertama itu tentukan topik dan tujuan laporan. Yang kedua itu kumpulkan data penting dan relevan. Yang ketiga itu susun poin inti secara logis. Yang keempat, gunakan paragraf pendek dan bullet points. Yang kelima itu pastikan tidak bertele-tele. Laporan singkat juga dibedakan menjadi laporan informasional yang hanya membuat data dan laporan analitis yang menyertakan analisis serta rekomendasi. Selanjutnya di slide 10, secara umum laporan singkat dibuat untuk menyampaikan informasi penting secara cepat dan ringkas, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Formatnya dapat berupa narasi sederhana, formulir isian, surat resmi atau memo, tergantung tujuan dan kebutuhan laporan. Mengoreksi kesalahan ketika membaca laporan singkat. Laporan singkat perlu dikoreksi agar informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan mudah dipahami. Kesalahan yang sering muncul meliputi isi yang tidak relevan atau tidak terverifikasi, struktur yang tidak runtut, bahasa yang salah atau ambigu, serta format yang tidak konsisten. Secara umum, laporan singkat dibuat untuk menyampaikan informasi penting secara cepat dan ringkas, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Formatnya dapat berupa narasi sederhana, formulir isian, surat resmi, atau memo, tergantung tujuan dan kebutuhan laporan. Mengoreksi kesalahan ketika membaca laporan singkat. Laporan singkat perlu dikoreksi agar informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan mudah dipahami. Kesalahan yang sering muncul meliputi isi yang tidak relevan atau tidak terverifikasi, struktur yang tidak runtut, bahasa yang salah dan ambigu, serta format yang tidak konsisten.